Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran. Walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Jemaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada pagi hari ini adalah kurban sebagai perwujudan takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita sambil mengumandangkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat takbir, kalimat tahmid yang semuanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah memberikan petunjuk-petunjuk yang benar kepada kita yang dapat dijadikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah, kita mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat takbir, kalimat tahmid dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, di belahan timur, di belahan utara, dan di belahan selatan. Pendek kata, kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam, tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, menyerukan pula kalimat talbiyah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya puja, limpahan karunia dan kekuasaan hanya padamu semata. La syarikalah, maka tiada sekutu bagimu. Kalimat takbir, tahmid dan talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati kita, ditancapkan ke lubuk jiwa yang dalam, sehingga pengaruhnya terpancar dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan amal ibadah. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah yang tiada sekutu baginya, pengakuan kita bahwa tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah, kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan-larangan dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan pengakuan mereka dalam memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan realisasi dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha yang juga disebut hari raya kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Ibrahim untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungannya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu. Dan ketika diceritakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Ismail tentang adanya perintah dari Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun juga. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Keduanya dengan jelas telah sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu dan kerelaan Ismail untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka yang tiada taranya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang hanya mempunyai putra satu-satunya dan anak satu-satunya rela menyembelihnya demi untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail telah melaksanakan perintah itu dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan, penuh ketenangan, serta penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar, yang tiada bandingan dan taranya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa, yang kita namakan Idul Kurban. Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah dalam hari raya kurban ini. Hadirin yang berbahagia, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail patut kita teladani dan ikuti. Dalam pengertian bahwa dengan kemampuan yang ada, bersedia mematuhi dan mentaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki, dan mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan penyembelihan seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagikan kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang bergelimpangan itu,
melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi sampai kepadanya hanyalah takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesucian jiwa dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban merupakan satu unsur yang sangat urgent yang harus mendapat perhatian kita. Hal ini merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala perbuatan dan ibadah kita. Pernyataan Allah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materinya, dari segi kuantitasnya dan bentuk lahiriahnya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat memberi kurban. Perintah berkurban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya keduanya telah lulus dari ujian itu. Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka, dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang ketika itu hendak disembelih dan digantikan dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi, dan unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama adalah sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang harus dikurbankan dan disembelih. Yang kedua adalah jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, sifat rakus tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bersokol di dalam diri seseorang akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisan dengan lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan tidak ketentraman dalam kehidupan kita. Ajaran Islam dan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan